Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Martina, Inka, Jelsi, dan saya Marito, dan kami di sini akan memaparkan paper kami dengan judul Peran Guru sebagai Gembala dalam melakukan pendekatan yang tepat untuk mendisiplinkan siswa berdasarkan antropologi Kristen. Nah, kita akan memulai pembahasannya dari latar belakang. Belajar yang kita ketahui ada lingkungan belajar fisik dan lingkungan belajar non-fisik. Lingkungan belajar fisik dapat kita lihat dalam sebuah institusi pendidikan, yakni sekolah dan lainnya. Dan lingkungan belajar non-fisik itu adalah interaksi antara guru dan siswa ataupun norma-norma yang ada di masyarakat. Saat ini kita sedang mengikuti atau memberlangsungkan pembelajaran online learning karena adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, sehingga kita memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Dalam lingkungan pembelajaran, perilaku siswa itu sangat mempengaruhi kekondusifan kelas. Hal ini kami lihat pada saat kami melakukan observasi PPL 1 di SPH dan SLH Sangihe. Kami mendapati adanya perilaku tidak disiplin siswa yang mengganggu kekondusifan dan kelancaran pembelajaran. Oleh karena itu, kami ingin mengkaji bagaimana peran guru Kristen sebagai gembala dalam mendisiplinkan siswa dikaji dari filsafat antropologi Kristen. Selanjutnya, fokus kajian pertama yaitu kedisiplinan siswa. Disiplin dalam bahasa Latin yaitu pengajaran atau pelatihan. Dalam bahasa Inggris, patuh dalam sebuah kepemimpinan. Sehingga disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan, di mana sikap disiplin ini akan menciptakan suasana yang aman dan rukun, sehingga kedisiplinan ini menjadi sarana preventif yang mendukung kelancaran pembelajaran. Kemudian, ketidakdisiplinan adalah kebalikan dari perilaku yang tidak disiplin. Perilaku yang tidak disiplin ini tidak sesuai dengan aturan disiplin. Dan dalam paper kami mengkaji 4 kategori dimensi ketidakdisiplinan. Salah satunya kami mengkaji dalam kelas dan di luar kelas. Nah, contoh sikap dalam kelas yang tidak disiplin adalah tidak memperhatikan pembelajaran, mengabaikan guru, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu di luar kelas, contohnya berkelahi, antisosial, dan lain-lain. Jadi, ketidakdisiplinan ini akan mempengaruhi kekondusifan kelas dan kelancaran kelas, sehingga pembelajaran menjadi terganggu. Fokus kajian yang kedua mengenai peran guru sebagai gembala. Nah, dari Mei sendiri mengatakan bahwa peran guru sebagai gembala yaitu mengarahkan siswanya ke jalan yang benar. Sedangkan Bu Mai mengatakan bahwa peran guru sebagai gembala ini menuntun siswanya ke jalan hikmat, menasihati, melatih, menghibur, serta menolong siswa mengembangkan bakat dan panggilan mereka. Dan yang terakhir, menurut Purbadan Krismastiato, bahwa peran guru sebagai gembala adalah menuntun siswanya untuk berjumpa dengan Kristus, mendisiplinkan mereka agar dapat memancarkan kasih. Nah, dari ketiga pendapat tersebut, kami menyimpulkan bahwa peran guru sebagai gembala merupakan dalam menuntun dan membimbing siswa menjadi manusia dewasa dalam setiap aspek dengan kasih dan memiliki relasi yang erat dengan Sang Gembala Agung serta memiliki relasi yang erat dengan siswanya. Fokus kajian yang ketiga adalah hubungan peran guru sebagai gembala dalam pendisiplinan siswa berdasarkan filsafat antropologi Kristen. Nah, menurut Kraft, pemahaman antropologi Kristen menjadi dasar dalam memahami perannya sebagai gembala untuk menolong siswa masuk ke dalam konteks antropologi yang lebih kompleks. Sedangkan menurut Howell, filsafat antropologi ini memberikan pemahaman kepada siswa untuk mengenal dan memahami siapa dirinya dan bagaimana memulai dan mempersiapkan hidupnya yang lebih baik untuk ke depannya. Sedangkan kami dari kelompok menyimpulkan bahwa antropologi Kristen ini menolong guru Kristen dalam memahami perannya sebagai gembala untuk mengenali, memikirkan, menuntun siswanya dalam kelas agar siswa dapat mengenal dirinya dan mengatasi masalah yang dimiliki. Manusia itu diciptakan memiliki akal budi dan pemikiran. Manusia diciptakan dimampukan untuk mendirikan dan menjalankan pendidikan dalam sebuah institusi pendidikan. Nah, dalam pendidikan Kristen itu merupakan sarana pekerjaan Tuhan untuk meningkatkan iman, pengharapan,
harapan dan kasih dalam proses keselamatan. Pendidikan Kristen juga memiliki tujuan akhir, yaitu untuk melaksanakan pemuritan. Pendidikan juga diatur dalam sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk membentuk karakter masyarakat dan untuk memperlengkapi masyarakat dalam kognitif, psikomotor, dan keterampilannya. Dalam pembelajaran, guru dan siswa memiliki peran penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Guru harus sungguh-sungguh menjalankan perannya dan memiliki pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran. Dan siswa, salah satu sikap yang perlu dimiliki siswa untuk mendukung keberhasilan pembelajaran adalah sikap disiplin, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini kita melihat adanya harapan dalam pembelajaran online. Nah, dalam pembelajaran online, rata-rata guru menetapkan peraturan, yaitu siswa diminta untuk mengaktifkan kamera, memaksimalkan fitur yang ada, dan mengikuti setiap aktivitas agar guru dapat memantau atau dapat melihat bagaimana perkembangan siswa walaupun dalam pembelajaran online. Sementara dalam hasil observasi, semua harapan ini tidak berjalan dengan baik di lapangan, karena kami menemukan di SPH dan SLH Sangihe bahwa dalam pembelajaran siswa tidak mengaktifkan kamera, memainkan fitur raise hand, menyalakan kamera tapi mengarahkannya ke langit-langit rumah, mata, dan dahinya. Kemudian ada juga siswa yang tidak menonton video dan terlambat mengisi Mentimeter. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kelancaran proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru melakukan langkah preventif untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan yang terjadi. Dalam tabel ini kita dapat melihat perilaku sebelum dan perilaku sesudah diberikan langkah preventif. Nah, di perilaku sesudah kita dapat melihat bahwa tidak adanya atau kurang adanya perubahan yang dilakukan yang diberikan siswa dengan langkah preventif yang diberikan guru. Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa guru belum memaksimalkan perannya sebagai gembala untuk mengatasi perilaku ketidakdisiplinan. Nah, guru sebagai gembala seharusnya menuntun dan membimbing siswa dalam jalan hikmat. Guru juga memberikan pengajaran yang berpusat pada Kristus dan menjadi teladan di dalam kelas. Kemudian guru menyingkapkan kebenaran implikasi dan cara hidup seorang Kristen pada siswanya. Serta guru dapat membentuk struktur kelas yang memampukan siswa menghidupi worldview Alkitabiah, dan kemudian mengerjakan dan mengajarkan disiplin yang memulihkan yang dikerjakan dengan kasih. Hal ini pendekatan ini akan membantu guru untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan tersebut. Dengan demikian, pendekatan dilakukan akan dapat menyentuh hati dan pikiran siswa, sehingga siswa mampu menyadari bahwa perilaku-perilaku yang dilakukan itu adalah perilaku yang tidak disiplin, yang bukan mencerminkan dirinya sebagai seorang Kristen. Dan dia akan menyadari bahwa disiplin itu merupakan bagian dari kehidupan dia sebagai seorang Kristen, sehingga perilaku disiplin yang akan dikerjakannya itu akan sangat mempengaruhi dan mendukung kekondusifan suasana belajar. Dari filsafat antropologi Kristen itu akan memperlengkapi worldview guru melihat siswa sebagai gambar guru akan menuntun dan membimbing siswa untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia di tengah kesalahan dan keberdosaannya. Dan yang terakhir adalah peran guru sebagai gembala ini harus dikerjakan berlandaskan firman Tuhan. Dengan demikian, setelah mengkaji peran guru sebagai gembala berdasarkan antropologi Kristen, kita dapat melihat adanya perilaku sebelum dan sesudah, adanya perbedaan, di mana teman-teman dapat melihatnya dalam tabel tersebut, di mana siswa yang sesudah dilakukannya pendekatan peran guru ini akan lebih menyadari kesalahannya, akan mencoba memperbaiki perilakunya, dan melakukan tindakan disiplin itu sebagai wujud kesadaran diri sebagai seseorang yang telah dipulihkan. Kami sebagai peneliti menyimpulkan bahwa peran guru Kristen sebagai gembala dikaji dari antropologi Kristen menjadi solusi bagi guru untuk menangani ketidakdisiplinan siswa. Guru sebagai gembala memiliki peran yang sangat besar untuk menuntun dan membentuk karakter siswa menuju godly karakter, agar siswa bisa lebih mengalami Kristus di dalam hidupnya. Dan juga siswa di dalam pembelajarannya mengalami yang namanya transformasi, karena guru sebagai gembala harus juga ikut berpartisipasi dalam transformasi pendidikan. Peneliti sendiri berefleksi untuk terus memperlengkapi diri
dengan pengetahuan antropologi bukan hanya di bagian kulit luar, tapi mengenal lebih dalam mengenai natur, esensi, dan tujuan manusia diciptakan, agar peneliti sebagai calon guru Kristen lebih mengerti lagi peran guru sebagai gembala dan menjalankannya dalam kelas nantinya. Sebagai saran yang peneliti ingin sampaikan kepada para guru untuk mari memaksimalkan peran guru sebagai gembala yang dikaji dari konsep antropologi Kristen. Cara langkah konkretnya adalah menegur siswa dengan kasih. Alkitab banyak memberikan contoh dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana cara menegur dengan kasih. Setelah itu, tidak melakukan tindakan represif kepada siswa ataupun segala tindakan yang merujuk pada kekerasan, baik kekerasan secara verbal, non-verbal, ataupun kekerasan psikologis. Dan yang terakhir adalah cobalah untuk mulai mendoakan siswa yang dianggap bermasalah dalam melakukan kedisiplinan. Dan juga saran untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi apa yang sudah kami sampaikan, dan jika boleh mengkaji dari sudut pandang filsafat yang lain seperti aksiologi dan epistemologi agar bisa melihat peran guru sebagai gembala dengan worldview yang lebih holistis lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kiranya apa yang kami presentasikan boleh memberkati. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.